Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat. Salam jumpa lagi dengan saya di channel saya yaitu Jamal Alwi. Kali ini saya akan mendemokan salah satu alat bantu untuk pecinta-pecinta elektronika, pemula pecinta elektronika. Kali ini yaitu adalah papan percobaan. Ya, ini namanya papan percobaan. Ya, atau disebut juga breadboard atau protoboard atau project board. Ya, ini salah satu macamnya. Ini yang kedua ada yang seperti ini, yang kecil, yang mini ya, yang pemula sekali. Kalau yang sudah lebih mahir mungkin bisa menggunakan yang lebih besar lagi. Dan ini sebenarnya antara satu dengan yang lain ini bisa dihubungkan. Ini ada lubangnya ya, terlihat ini ada yang keluar, ini bisa dimasukkan, ini bisa disambung. Kalau jika proyeknya itu besar bisa disambung-sambung ya, silakan. Nah, ini protobot ini dimanfaatkan bagi pemula ataupun bagi pecinta elektronika yang sering menguji coba ya, mengetes rangkaian-rangkaian sebelum dijadikan suatu project ya. Disinilah tempatnya uji coba itu. Ya, di sini ada di mana? Di sini ada titik-titik, lubang-lubang ya. Di sini di atas ini ada 5, ada batas, 5 batas dan seterusnya ya. Ini yang di bawahnya juga seperti itu. Yang di bawah juga ini ada lubang-lubang. Nah, untuk menggunakan ini tentunya kita harus mengetahui lubang-lubang mana saja yang berhubungan, karena memang ada yang berhubungan, dan lubang-lubang mana saja yang tidak berhubungan karena memang diperlukan tidak berhubungan. Untuk itu kita bisa mendemonstrasikan dalam hal ini. Ya, baik. Sebagai contoh ini saja saya kira ya, salah satu yang nanti bisa dikembangkan oleh pecinta semuanya tentang protobot produk yang lain. Ya, ini salah satu. Untuk membantu saya gunakan atau saya gambarkan seperti ini. Jadi saya gambar berupa titik-titik. Ya, nah ini ya saya gantikan dengan di kertas ya. Namanya breadboard, ada protobot, ada project board ya, atau juga papan percobaan. Ini adalah berupa titik-titik. Titik-titik ini awalnya kita tidak tahu. Untuk mengetahuinya, maka kita perlu alat bantu lainnya seperti alat ukur. Ya, alat ukur yang bisa mengukur yang mana yang berhubungan, yang mana yang tidak berhubungan. Nanti pada prakteknya atau demonya, kalau berhubungan ya, semisalnya saya ukur titik ini dengan ini berhubungan, akan saya short. Ya. Kemudian ini dengan yang ini berhubungan, saya short. Kalau tidak berhubungan berarti lepas. Dan begitu yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita harus pahami, kalau kita menggunakan ini kita harus pahami betul. Jangan sampai terjadi salah dalam percobaan, maka kita akan gagal dalam uji coba rangkaiannya. Baik, kita mulai saja. Yang ini adalah sebagai coret-coretnya ya, gambarnya. Coret-coret, ini adalah bendanya ya. Pertama saya akan masukkan satu kabel di satu titik. Misalnya titik ini, lubang ini ya, lubang ini. Ini jadi patokan ya. Jadi patokan kita misalnya untuk ke semua titik. Oke, ke semua titik. Nah, sebelum itu juga perlu dipahami alat ukur yang akan kita gunakan. Semisal ini alat ukur digital yang saya gunakan, karena dengan alat ukur digital ini kita bisa mendengarkan suara yang berhubungan ya, ada bunyi bip itu berarti berhubungan. Kalau tidak ada bunyi bip berarti dia tidak berhubungan atau putus.
Ya, untuk itu kita harus tempatkan saklar ini di daerah ohmmeter ya. Ohmmeter sebenarnya bisa, tapi lebih bagus lagi ada tanda bip ya, ada tanda bip. Yaitu kita perlu pilih select. Nah, ini ya ada tandanya ya, bip. Dicontohkan semisalnya dia berhubungan kabel positif dan negatif atau merah dan hitam kita hubungkan. Ini menandakan ini putus hubungan. Kalau ini dihubungkan ada bunyi. Ini tanda bip, tanda dia short circuit. Begitu juga nanti pada saat pengukuran. Oke. Ini dipahami dulu. Ya, kemudian nanti tinggal didengarkan suaranya berhubungan atau tidak berhubungan. Contoh, saya masukkan kabel warna lain di sebelahnya. Ya, di sebelahnya. Ini saya coba ukur. Ya, titik ke-1 dan kedua. Misalnya, ini saya hubungkan. Bunyi, berarti ini berhubungan. Oke, berarti antara titik 1 dan titik berikutnya ini berhubungan. Yang sini, ya. Ini berhubungan. Saya pindah ke titik berikutnya. Berhubungan juga. Ya, saya short lagi. Sampingnya lagi berhubungan. Sampingnya lagi berhubungan. Sampingnya lagi berhubungan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 titik yang atas atau lubang atas ini berhubungan. 5. Sekarang ke yang 6 ini ada garis ya. Ada jarak sebenarnya. Ini berhubungan atau enggak? Kita lihat. Berhubungan ternyata. Ya, ini berhubungan. Padahal ada jarak. Kita lanjut ke yang berikutnya. Berhubungan. Ini dipahami. Selanjutnya kita pindahkan. Berhubungan. 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 Ini berhubungan. Kita pindah lagi jaraknya agak jauh. Ya. Lewat garisnya, ya. Masih berhubungan. Ya, ini masih berhubungan. Kita loncat agak jauhan. Ya, misalnya ini agak jauhan ke sini. Ternyata berhubungan. Ini masing-masing berhubungan. Ini saya loncat tadi ke sebelah sini ya. Ini berhubungan. Memang gambarnya tidak persis banget ya. Kemudian kita loncat lagi, ini jaraknya agak jauh. Ya, terlihat di sini. Ya. Kalau ini jaraknya ya, memang dia berjarak, tapi berjarak agak dekat. Ini agak jauh ya. Perhatikan, ini agak jauh. Nah, sekarang saya mau masukkan ke sebelahnya yang agak jauh. Apakah dia berhubungan atau tidak? Tidak terdengar ya. Ini tidak berhubungan, berarti ini memang putus di sini. Ya, di sini mulai putus. Kemudian kalau kita pindahkan ke sini,
Nah, ini berhubungan. Ini berhubungan. Nah, ini sepertinya ya, biar cepat. Ini sampai dengan ini putus ya, ini berhubungan terus. Tuh, ya. Jadi dari sini, dari lubang ini ke sini berhubungan terus sampai dengan sini. Ya, ini agak jauh jaraknya, putus. Ya, ini berhubungan terus ke sana. Nah, sekarang kita mulai garis yang kedua, ya, baris yang kedua. Baris yang kedua, kita awal dulu yang baris pertama. Baris pertama dengan baris kedua apakah berhubungan? Kita lihat. Baris pertama, ini baris kedua. Tidak berhubungan ya. Tidak bunyi sama sekali. Dan ke sampingnya yang kelima tidak berhubungan. Ke ujung sini tidak berhubungan. Ke tempat yang lain tidak berhubungan ya. Yang jelas ini adalah tidak berhubungan. Ini tidak berhubungan ya. Berarti kosong. Oke, sekarang kita masuk baris kedua. Baris kedua. Baris kedua kita coba loncat langsung ke limanya, ke lubang kelima. Lubang 5 apakah dia berhubungan? Bunyi ya, berarti berhubungan di sini. Berhubungan. Nah, ini untuk ringkasnya tidak saya satu-satu lagi, ini berhubungan. Ini berhubungan ya. Jadi di sini ya. Ini di baris kedua berhubungan terus, berhubungan sampai dengan sini. Ya, ini putus. Sini berhubungan lagi. Ya, sampai seterusnya. Ini saya shot, nanti gambarnya hubungan ini berhubungan terus ke sini. Nah, biasanya bagi cinta elektronika pada saat praktek ya, ini digunakan atasnya misalnya untuk positif, bawahnya untuk negatif. Jika rangkaian yang nanti dirangkai di sini memerlukan sumber tegangan, kalau positif dia taruh di atas. Kalau negatif dia perlu ke yang di bawahnya gitu ya umumnya. Ya bisa juga memang ke bawah sini. Bisa juga ya. Nah, kalau takut terlalu dekat di sini biasanya gunakan yang ini. Boleh, terserah ya. Tapi umumnya ini makanya ini antara baris atas dengan baris bawah yang kedua ini tidak berhubungan. Jika sumber tegangannya perlu panjang, maka di sini dikasih jumper, dikasih penghubung. Suatu contoh biar agak panjang hubungannya di jumper seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dari ujung sini ke ujung sana, ya ini berhubungan. Karena apa? Karena ada penghubung lagi. Ya, jadi rangkaian yang di sini banyak semisalnya butuh tegangan positif, nggak perlu ke sini. Ya, perlu ke atas aja gitu. Ya, kalau perlu negatif, ya nanti negatifnya hubungkan lagi sini. Nanti dihubungkan sini. Oke. Ini dipahami baris 1 dan 2. Ya. Berikutnya baris yang tengah ya. Baris tengah di sini ada ditulis A B C D E F G H I J. Tuh ya. A ini ya, ini A. Terlihat tidak tuh? Saya nih A B C D E F G H I J ini ya. Ini ada 5 lagi bawahnya. Ya. Untuk yang bawah untuk mempersingkat ini yang bawah dengan yang atas ini sama persis ya, nggak usah diukur-ukur lagi kelamaan nanti durasinya. Oke, yang ini sekarang yang ini ya, yang baris A. Yang baris A kita ke samping ke baris A berikutnya, katakanlah ini A1 ini A2 ya, tidak ada hubungan ya. Ke yang ketiganya tidak ada hubungan. Ke yang empatnya tidak ada hubungan, nggak bunyi ya. Jadi ini
ke samping terus nggak ada hubungannya. Beda dengan yang atas nyambung semua. Tapi kalau yang tengah ini tidak nyambung semua atasnya barisnya. Ya, baris A ya A. Kemudian baris A dengan baris B kita lihat, kita pindahkan ke B. Nah, nyambung. Berarti ini A dengan B nyambung. Dengan C gimana? Nyambung. Ya. Kemudian dengan D nyambung. Dengan E nyambung. Oke, nyambung. Di sini ada tengah ya. Sekarang kita loncat ke F. Ke F, apakah nyambung? Tidak nyambung. Ya, ke F, G, H, I, J. Ini tidak nyambung. Jadi A, B, C, D, E saja ya yang nyambung. Kemudian yang F ini, F bawahnya sama J ya. Ini kita lihat. Nah, ini nyambung. Jadi cepatnya ini sebenarnya ini adalah nyambung kemari, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini ya. Atau kita lihat ini A nyambung A1, katakanlah A1 nyambung B1, C1, D1, E1. Ya, ini putus. Kemudian F, F1 ya, G1, H1, I1, J1 ini nyambung ya. Jadi di sini nyambung, di sini nyambung. Ini putus. Kemari putus. Dan itu berlaku seterusnya. Ya, jadi bisa dikatakan, kita lihat di gambar kertasnya yang saya coba gambarkan. Jadi titik atas ya, paling atas nyambungnya ke horizontal ya, secara horizontal dia nyambung terus sampai dengan jarak yang agak luas. Ini nyambung lagi sana ya, ini putus, di sini putus. Kemudian yang baris kedua juga begitu, yang atas ya, sama dengan yang yang atas dengan yang bawah. Kemudian yang paling bawah juga ini sama dengan ini ya. Ini kalau saya bisa gambarkan, ini nyambung terus itu sampai sini, ini juga nyambung terus sampai sini ya. Ini nyambung, ini nyambung ya. Nih, mohon maaf ya, gambarnya nggak kurang bagus. Itu seperti itu atas dengan bawah ini sama. Yang ini yang baris A1, katakanlah A1 tidak nyambung dengan A2, dengan A3, dengan A4 dan seterusnya, tidak nyambung. Melainkan A1 dengan B1 nyambung, dengan C1 nyambung, dengan D1 nyambung, dengan E1 nyambung. Dengan F tidak nyambung, putus. Ya, ada jarak. Gitu ya. Nah, ini F nyambung dengan G, H, I, J nyambungnya. Nah, bisa dikatakan ini sama semuanya. Ini nyambungnya ke bawah. Vertikal. Ya, terus dan seterusnya sampai ke sana. Nah, ini patut dipahami, diterapkan, jangan sampai salah pada saat kita menguji coba suatu rangkaian dengan memasukkan komponen. Suatu contoh, saya ada beberapa komponen contoh. Ini contoh saja ya. Kayak kapasitor ini. Kapasitor ya, elko yang mempunyai polaritas ini pasangnya nggak boleh nyambung antara satu dengan yang lain. Nah, masangnya jangan seperti ini, baris ini kan tadi nyambung ya ke bawah. Nah, biar tidak nyambung dia ke samping seperti ini. Nah, ini pasangan komponennya seperti itu. Ya, terserah kemana, asal jangan baris vertikalnya, nggak boleh nyambungnya. Ya, ini untuk elko.
Sama dengan apa, dengan keramik juga ya, nih kapasitor keramik juga begitu ya. Ini yang dibolehkan. Jangan nyambungnya seperti ini vertikal, yang tengah nggak boleh vertikal. Atau yang atas juga nggak boleh horizontal. Ini nggak boleh begini, nggak ada artinya dia ya. Nol. Kemudian pemasangan transistor. Ini transistor, ini kan kaki 3 nih. Ya, transistor ada basis, ada kolektor, ada emitor. Ini nggak boleh satu baris vertikal. Yang kalau yang menggunakan tengah, dia harus masing-masing. Misalnya A4, jangan B-nya B4 ya. B-nya B3 misalnya. Ya, di contoh masukkan gini. Nanti pada saat praktek ya diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Tidak vertikalnya tidak boleh sama. Ya, ini kelihatan barisnya tengah yang satunya. Gitu ya. Nah, LED juga, LED juga, ini ada kutu positif negatif, ini masangnya harus horizontal. Gitu ya. Nah, kalau menggunakan IC, di IC misalnya pemasangan IC yang benar. Ini contoh IC. IC berapa nih? IC TTL nih. Ya. Nah, ini masangnya jangan di sini. Karena dia vertikal nyambung kan. Nah, ini harus benar-benar pas di tengah sini. Ya, jadi ini kaki 1 kan ya. Ini kaki 1 nggak nyambung dengan kaki 2, nggak nyambung dengan kaki 3, nggak nyambung dengan kaki 4 dan seterusnya. Begitu juga kaki misalnya 14-nya ya. Ngitungnya kalau IC kan 1 2 3 4 5 6 7, kalau kakinya ada 7 ya. Terus 8-nya ini 8 9 10 11 12 13 14 gitu. Ya, ini nggak boleh nyambung antara satu dengan yang lain. Kalaupun nanti nyambung, di rangkaian itu nyambung, kita sambungkan dengan kabel. Misalnya ini groundnya ya, kaki 7-nya itu sambungkan dengan yang lain. Jika diperlukan sambungan. Lihat gambar rangkaiannya. Kira itu yang bisa saya sampaikan bagi pecinta elektronika yang sering ngutak-ngatik rangkaian elektronika, uji coba, misalnya rangkaian kecil, itu cukup di sini. Ya, di protobot ini, papan percobaan ini. Dengan ini, komponen masih bisa kita gunakan lagi untuk percobaan-percobaan yang lain. Tapi kalau kita sudah di PCB, papan percobaan PCB, ya, yang pakai disolder, ya sudah nggak bisa lagi digunakan atau sudah tidak maksimal lagi digunakan. Tapi kalau di sini bisa kita cabut buka, ya. Cabut pasang lagi rangkaian lain, cabut pasang lagi dengan rangkaian beberapa kali. Kecuali kita yang salah. Ya, artinya salah pemasangan sumber positif negatifnya sehingga meledak misalnya, ya itu tidak bisa lagi digunakan. Jadi ini membantu, alatnya juga macam-macam, ini agak sedang, ini mini ya kecil, ini agak besar ya. Yang enak sih yang tengah ini, yang tengah kita beli satu. Kalau kita ada rangkaian yang banyak, rangkaiannya banyak, kita tempel lagi, pasang lagi ya, tempel lagi di sini. Kalau ada ya tempel lagi di sini. Jadi gede bisa ya. Itu saja. Ya, ini ada kelihatan ada lubangnya, kalau ini ada keluarannya, kalau ini ceweknya istilahnya, ini cowoknya ya, bisa dimasukkan jadi bisa panjang sekali. Itu saja kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kurang paham, silakan bisa di chat ke channel ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.